Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Malam dari GKPA Penjernihan di hari Kamis 22 Desember 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kami kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bicaralah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayat ke-18 sampai ke-25, di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, renungan malam pada hari ini mengambil tema Immanuel, Allah beserta kita. Melalui renungan malam hari ini kita boleh belajar dari sosok seorang Yusuf tentang pergumulan hatinya sebagai seorang laki-laki saat ia mengetahui tunangannya Maria telah mengandung. Sebagai seorang laki-laki yang tulus hati, ia tidak mengambil keputusan dengan penuh emosi, sehingga disebutkan bahwa dia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, karena ia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum. Malaikat Tuhan datang melalui mimpinya dan menyampaikan kepada Yusuf tentang rencana besar Allah atas dunia. Pesan malaikat itu berisi tentang pemberitahuan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena kesalahannya sebagai manusia yang berhubungan dengan lelaki lain. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah karya Roh Kudus. Allah memakai Yusuf dan Maria dalam rencananya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mimpi dikunjungi oleh malaikat dan berkata-kata kepadanya, inilah yang meneguhkan keberanian Yusuf untuk mengambil Maria tetap sebagai istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan Yusuf mengikuti rencana Allah adalah sebuah keputusan yang mengalahkan
egonya sebagai seorang laki-laki. Yusuf meletakkan kehendak Tuhan lebih utama dari ego dan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Bahkan dikatakan Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria hingga pada kelahiran Yesus untuk menegaskan kekudusan Yesus sebagai karya Roh Kudus. Yusuf mengimani rencana keselamatan Allah bagi umat manusia melalui kelahiran dan kehidupan Yesus. Oleh karena itu, Yusuf adalah contoh dari seseorang lelaki yang hebat karena dia memiliki hikmat Allah di dalam kehidupannya. Keputusan Yusuf ini sesungguhnya membawa peran penting dalam silsilah kemesiasan Yesus. Yusuf yang juga adalah keturunan Daud bersedia menjadi seorang ayah bagi Yesus, sehingga menjadi penguat akan nubuat bahwa Yesus adalah anak Daud yang telah dinubuatkan kitab segala nabi ratusan tahun sebelumnya. Saudara-saudaraku terkasih, sungguh Allah memakai Yusuf dan Maria untuk menjalani rencana besarnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, yang disampaikan Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kabar dari malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria jelas berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nama yang diberikan oleh surga kepadanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah hadir di tengah-tengah dunia. Allah hadir di tengah-tengah kita, umat ciptaannya. Sungguh Allah peduli bagi keselamatan umat manusia, umat ciptaan yang dikasihinya. Jika kita boleh melihat akan dosa dan kejahatan umat manusia, sudah selayaknya Tuhan murka. Tetapi Allah menunjukkan kepeduliannya bagi kita, orang yang berdosa ini. Dia merendahkan dirinya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal dan menawarkan keselamatan bagi kita yang mau percaya dan mengimani kepadanya. Seberapapun besar dosa umat manusia, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak mau menjauhkan dirinya dari kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menawarkan anugerah keselamatannya. Allah senantiasa menyertai umat yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, melalui renungan singkat malam hari ini, 3 hari menjelang hari Natal, yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, maka kita boleh mempelajari tentang 2 hal yang penting. Yang pertama adalah tentang keputusan Yusuf yang luar biasa untuk taat kepada rencana dan kehendak Allah. Allah melibatkan Yusuf dan ketaatannya untuk mewujudkan rencana penyelamatan bagi umat manusia dari dosa-dosa mereka. Panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan oleh karenanya terhadap kita tidak boleh diterima sebagai beban, melainkan harus menjadi sebuah kehormatan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, tentang Yesus Sang Immanuel yang kelahirannya adalah dari Roh Kudus. Ia menggenapkan nubuat para nabi, dan ia adalah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Dia senantiasa menyertai kehidupan kita agar kita hidup berkenan di hadapannya. Agar kita yang mengimaninya beroleh anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita umat ciptaannya. Saudara-saudaraku terkasih, di saat kita menjalani hari-hari dari akhir dari minggu-minggu Advent,
kita semakin diyakinkan akan kepedulian Allah akan keselamatan umat manusia, umat ciptaan yang dikasihinya. Kita semakin disadarkan bahwa anugerah terindah dan dalam kehidupan umat manusia sesungguhnya seperti ada tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sambutlah Kristus Sang Raja Damai, karena sesungguhnya Dia adalah the best gift of Christmas, hadiah Natal terindah bagi kita semua umat yang percaya. Amin. Selamat menyambut dan merayakan Hari Natal 25 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kami boleh diingatkan kembali akan kehadiran Yusuf, seorang lelaki yang sederhana, yang sungguh taat untuk melaksanakan apa yang direncanakan dan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Kami juga boleh belajar dari ketaatan Yusuf agar kami juga boleh taat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, melaksanakannya tanpa beban, dengan penuh sukacita untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di saat kami akan menyambut hari kelahiran putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari mendatang. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, boleh memberikan sukacita yang datangnya dari Tuhan di saat kami menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.